Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat datang di Intimacy Worship. Mari kita bawa hidup kita, hati kita saat ini untuk memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, bahkan rencana dan rancangan Tuhan yang baik atas setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah tempat perlindungan bagi setiap kami. Engkau adalah tempat persembunyian bagi setiap orang. Dan Engkau adalah tempat penghiburan bagi setiap orang yang terluka. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami persiapkan waktu ini yang terbaik. Untuk kami boleh memandang wajah-Mu Tuhan. Kami boleh mencari wajah-Mu Tuhan. Sebab kami tahu orang-orang yang mencari wajah-Mu Tuhan tidak akan pernah Engkau tolak. Tetapi sebaliknya Tuhan, Engkau yang akan memenuhi setiap kami dengan kasih dan setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari sama-sama panggil namanya Yesus. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Amin. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku.
setiap air matamu, tahu setiap kerinduanmu. Katakan, sungguh indah Kau. Bawa hatimu yang hancur, bawa hatimu yang remuk. Kau penuh kasih Tuhan bagi setiap orang yang berlari kepadamu Tuhan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati. Hanya Dia yang sanggup memulihkan setiap hati umatnya. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang, bagi semua orang yang berseru di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Kau penuh kasih, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan. Setiap hati yang terluka saat ini dibalut, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari dipulihkan setiap hati yang menyembah, mari dipulihkan setiap hati yang hancur, mari disembuhkan setiap yang sakit. Ya Tuhan yang tidak pernah menolak, ya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Tangannya tersedia bagi setiap orang-orang yang mengandalkan Dia. Kami berseru Tuhan, kami berseru Tuhan, kami memandang wajah-Mu Yesus. Satu-satunya, satu-satunya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, amin. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, bawa hidupmu kepada Dia. Katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, mari bersama-sama nyatakan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jauh
Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka
bahwa ia telah mati. Akan tetapi, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh mengingatkan kami Tuhan untuk kami hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini Engkau sertai, Tuhan tuntun, Tuhan lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bahkan maut sekalipun ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.